Siklus daur biogeokimia karbon. Daur biogeokimia berasal dari kata biologi, geografi, dan kimia. Peredaran unsur biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Proses ini terjadi secara berulang-ulang dan tidak terbatas. Daur biogeokimia berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup di bumi, sebab materi hasil dari daur biogeokimia ini dapat digunakan oleh semua komponen yang ada di bumi, baik biotik maupun abiotik. Siklus daur karbon di atmosfer kurang lebih terdapat 0,03% senyawa karbon organik, yaitu karbon dioksida yang berasal dari respirasi makhluk hidup, aktivitas industri, erupsi gunung, hutan-hutan terbakar, dan lain-lain. Senyawa karbon anorganik baik di darat maupun di air akan diserap dan diubah oleh produsen menjadi senyawa karbon organik. Melalui proses fotosintesis disertai penyimpanan energi yang menghasilkan bahan organik berupa karbohidrat yang sebagiannya akan digunakan untuk aktivitas fisiologi tumbuhan itu sendiri dan sebagiannya lagi ditransfer konsumen yaitu hewan dan manusia melalui rantai makanan sehingga senyawa karbon anorganik tersebut berpindah dari produsen ke konsumen. Respirasi yang dilakukan oleh makhluk hidup akan membebaskan senyawa karbon kembali ke atmosfer yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Produsen juga mengeluarkan karbon oksida yang respirasi walaupun hanya sedikit. Bila makhluk hidup baik produsen atau konsumen mati, bahan organik di dalam tubuhnya akan diurai oleh dekomposer yang akan membebaskan senyawa karbon kembali ke atmosfer atau ke dalam air yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Namun, sebagian senyawa karbon organik di dalam tubuh organisme ada yang membutuhkan waktu cukup lama untuk diuraikan. Bila tubuh organisme tersebut tertimbun dalam waktu cukup lama, maka nantinya akan berubah menjadi batu kapur, arang, atau minyak bumi. Inilah yang sering kita sebut bahan bakar fosil, yang nantinya akan kita gunakan untuk kebutuhan industri yang dimana pembakarannya akan membebaskan senyawa karbon kembali ke atmosfer dan nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Di dalam air karbon dioksida terlarut akan bereaksi dengan air membentuk asam karbonat. Asam karbonat kemudian bereaksi dengan batu kapur yang jumlahnya sangat berlimpah di perairan, terutama di lautan. Untuk membentuk ion-ion bikarbonat dan karbonat, ion bikarbonat merupakan sumber karbon dioksida bagi organisme perairan. Organisme moluska bercangkang membuat bahan cangkangnya dengan memanfaatkan bahan kalsium dan karbon dioksida yang terlarut di dalam air. Bila hewan tersebut mati, cangkang akan hancur dan membebaskan karbon dioksida kembali ke udara yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Begitulah kira-kira siklus karbon. Hai, siklus daur oksigen. Siklus daur oksigen merupakan salah satu rangkaian dari siklus biokimia. Siklus ini menjelaskan pergerakan dari oksigen melalui atmosfer, biosfer, geosfer, dan hidrosfer. Siklus oksigen ini sangat penting bagi keberlangsungan hidup kita. Dengan siklus oksigen diawali dengan adanya penyerapan CO2 atau karbon dioksida oleh tumbuhan dan agan. Untuk melakukan proses fotosintesis, dari proses fotosintesis ini tumbuhan akan menghasilkan oksigen yang nantinya dilepaskan dengan bebas ke atmosfer. Selanjutnya, oksigen yang telah tersedia secara bebas kemudian dihirup oleh manusia dan hewan melalui proses respirasi atau pernapasan. Setelah menghirup oksigen, manusia dan hewan akan mengeluarkan CO2 atau harmoni oksida sebagai zat sisa hasil metabolisme. Hai. Selain itu, kegiatan industri juga memanfaatkan oksigen yang tersedia di bumi dan melepaskan CO2 ke atmosfer. Sebagai limbah industri, kemudian karbon dioksida atau Cl2 yang telah dilepaskan oleh manusia, hewan, dan kegiatan industri ini digunakan kembali oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis sehingga proses daur ulang oksigen atau situs connection akan terjadi berulang-ulang.